Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1B021012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi yang berjudul Jurnal Penyesuaian dan Neraca Lajur serta Jurnal Penutup pada Perusahaan Dagang. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disusun di akhir periode untuk melakukan penyesuaian pada saldo-saldo akun perkiraan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan. Tidak semua akun-akun memerlukan penyesuaian. Transaksi yang membutuhkan ayat penyesuaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, penyesuaian dibayar di muka. Yang ketiga, penyesuaian pemakaian peralatan, pemakaian perlengkapan. Yang keempat, penyesuaian pendapatan yang dibayar di muka. Dan yang kelima, penyesuaian biaya yang masih harus dibayar serta penyesuaian pendapatan yang akan diterima. Contohnya di tabel ini. Harga pokok penjualan berada di sebelah debit dengan 18.200.000, pembelian berada di sebelah kredit dengan 9.750.000. Persediaan barang awal berada di sebelah kredit dengan 8.450.000, sedangkan persediaan barang akhir berada di debit dengan 9.210.000. Retun pembelian berada di debit dengan 250.000. Sedangkan potongan pembelian ada di debit sebesar 150.000. Harga penjualan berada di kredit sebesar 9.610.000. Neraca lajur. Kertas kerja atau yang disebut juga dengan neraca lajur adalah suatu daftar yang terdiri dari lajur atau kolom-kolom neraca saldo. Ayat jurnal penyesuaian setelah laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, pembuatan kertas kerja tidaklah sebuah keharusan. Dalam penyusunan kertas kerja dapat disajikan dalam bentuk 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Penyajian yang paling umum adalah kertas kerja dengan bentuk 10 kolom. Penyusunan kertas kerja pada perusahaan dagang tidak memiliki perbedaan dengan penyusunan kertas kerja pada perusahaan jasa. Secara umum, penyusunan kertas kerja dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kolom nomor dan nama akun. Yang kedua, neraca saldo. Yang ketiga, kolom ayat penyesuaian. Dan yang keempat, kolom neraca saldo disesuaikan. Dan kolom terakhir adalah kolom laba rugi. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara bersaldo nol pada akhir periode akuntansi. Akun nominal yang perlu dibuatkan jurnal penutup antara lain akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun private. Contohnya adalah pada tabel berikut. Pada tanggal 31 Desember 2010, pendapatan jasa berada di debit dengan 7.500.000 dan di kredit terdapat ikhtisar laba rugi dengan 7.500.000. Pada tanggal 31, ikhtisar laba rugi sebesar 3.650.000, beban gaji, beban perjalanan, beban iklan, dan beban telepon, serta beban-beban lainnya berada di kredit. Ikhtisar laba rugi berada di debit dan modal berada di kredit. Modal Tuan Arul berada di debit dan private-nya berada di kredit. Nah, itu dia contoh jurnal penutup pada perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.